Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, kembali kita mengkaji kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Siapa yang tidak suka dengan taman? Bahkan biasanya taman itu menjadi tempat berkumpulnya manusia untuk mengusir kegalauan, untuk menghadirkan kedamaian, untuk bergembira, melupakan sejenak kesibukan dan pekerjaan yang tidak ada hentinya. Kita setiap Selasa dengan izin Allah berusaha untuk berada di taman ini. Kumpulan dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sampai ke bab al-qana'ah, bab tentang kepuasan, tentang afaf, tentang menjaga kehormatan diri, tentang hidup sederhana. Kenapa? Semakin hari kita melihat dunia ini semakin menggila, semakin menggoda dan menipu. Kenapa? Karena dia semakin tua. Pengalaman panjang dia. Ditambah lagi iblis yang telah berhasil menggoda Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam meninggal dunia. Dia datang menggoda manusia-manusia yang selanjutnya. Menggoda Fir'aun dan berhasil menggodanya. Fir'aun mati. Lanjut ke masa Nabi Isa alaihissalam. Lanjut ke masa Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dan Nabi kita telah meninggal dunia. Abu Bakar meninggal dunia. Umar, Uthman, Ali. Nah. Baik. Dan استعمل الجوال جدة تابلت حق جدة في إيميل سجوكو نعم معذرة. Ini barusan anak ujian. Baik. Sampai mana kita tadi? Nah, Nabi kita Muhammad alaihissalatu meninggal dunia. Para sahabat meninggal dunia. Generasi tabi'in meninggal dunia. Generasi tabi'ut tabi'in meninggal dunia. Sampai sekarang mereka meninggal dunia. Iblis nggak mati-mati. Sehingga dia terus menggoda manusia dengan dunia yang menipu dan memperdaya manusia. Maka seorang muslim harus paham sikap yang harus dia ambil agar tidak salah jalan. Baik, kita masuk ke hadis nomor 526. Nah, silahkan dibaca. 502 25 26 25 Ustaz. 25. Insyaallah. Baik, nah, tafadhali. Bismillah. Hadis nomor 525. Wan Abi Burdah an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa nahnu sitatu nafahrin bainana ba'irun na'takibuhu wa nakibat aqdamuna wa nakibat qadamaya wa saqatat azfahri wa kunna nahdufu alal arjulinal iraqa wa suhmiyat ghazwata jahti riqo Ghazwata
Fasumiyat Fasumiyat ghazwata Zati Riqa. Dhatir riqa. Dhatir riqa. Riqa lima kunna nahsibu ala arjulina. Na'sibu. Pakai ain. Na'sibu. Nahsibu ala arjulina minal hiraqi. Qala Abu Burda fahaddasa Abu Musa bihadzal hadisi. Summa kariha zalika wa qala makuntu Ma asna'u kuntu. bi an azkura. Qala ka'annahu kariha an yahkuna syai'an min amalihi afsahu. Muttafaq alaih. Nah. Dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia menuturkan, kami pernah pergi bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam suatu peperangan, yang pada waktu itu kami berjumlah 6 orang dengan 1 ekor unta, sehingga kami pun harus bergantian menaikinya. Karenanya kaki kami pecah-pecah. Demikian juga dengan kakiku. Bahkan kuku-kuku kami terkelupas. Kemudian kami membalut kaki kami dengan robekan kain. Oleh karena itu, peperangan saat ini disebut dengan Zati Ruqah yang bertambal, karena kami membalut kaki kami dengan robekan kain. Lebih lanjut, Abu Burdah mengatakan, lalu Abu Musa menceritakan peristiwa tersebut. Dan setelah itu, dia tidak mau menceritakannya lagi, seraya menyatakan, untuk apa aku menyebut apa yang telah aku perbuat? Seakan-akan dia tidak suka apabila sesuatu yang pernah dilakukannya tersebar, yakni diketahui orang lain. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Baik, ini kisah bagaimana para sahabat Nabi berperang. Dalam satu peperangan yang dikenal dengan Ghazwatu Dzatir Riqa, yang itu terjadi sebelum perang Khandaq, sebelum perang Parit. Kita juga mengetahui bagaimana kondisi para sahabat tatkala perang Parit. Mereka kelaparan berhari-hari, perut mereka kosong, tidak diisi makan. Peperangan sebelumnya Nabi SAW meninggalkan kota Madinah bersama para sahabat. Jumlah mereka banyak sebenarnya. Tapi cerita Abu Musa, dia itu berenam bergantian naik 1 ekor onta. Berenam jamaah gantian naik 1 ekor onta. Kalau satu orang itu naik umpamanya 500 meter. 500 meter naik onta. Jalan kakinya berapa meter? 2.500 meter. Nanti setelah 2,5 kilo dia baru naik onta. Istirahatnya di sana, dia jalan. Nggak berhenti mereka. Mereka berjalan terus. Ya, ketika sampai waktu istirahat, mereka beristirahat. Bagaimana kondisi mereka? Karena mereka harus berjalan. Dan disebutkan bagaimana mereka itu nggak pakai sandal. Sampai yang luka itu kakinya. Mereka bukan orang yang punya kelebihan harta, yang bisa milih sandal. Kadang kalau sebagian kita memiliki beberapa sepatu, beberapa sandal yang dia pakai. Di masa itu, sandal pun mereka nggak punya. Sampai akhirnya luka kaki mereka. Mungkin awalnya jalan di pasir masih aman, jalan di tanah aman. Tapi ketika sudah mulai banyak kerikil, maka itu membahayakan kaki mereka. Abu Musa menceritakan tentang diri dia. Apa kata beliau? Wasaqatat adfari, kakinya pecah-pecah. Tak, hati Bapak. Nah, tunggu sebentar jamaah. Barakallahu fikum. Naam. خذ هذه يا بنت. بارك الله.
apa namanya? Baik. Di mana kaki para sahabat pecah-pecah, dan khusus ceritanya Abu Musa al-Ash'ari, kukunya terkelupas. Jatuh sampai terkelupas sampai jatuh. Fakunna nalufu ala arjulina al-khiraq. Akhirnya karena mereka nggak pakai sandal, apa yang terjadi? Mereka balut. Apa yang dibalut? Kaki mereka pakai kain. Entah kain apa yang mereka balutkan ke sana. Abu Musa cerita. Setelah dia cerita, dia kenapa aku ceritakan? Bukankah cerita itu hanya antara para sahabat? Generasi orang lain gak ada yang tahu. Kecuali mereka yang berangkat perang pada waktu itu. Akhirnya Abu Musa gak cerita lagi tentang hal itu. Karena dia gak ingin amalan yang udah mereka lelah, mereka capek, mereka sampai berdarah-darah mungkin kaki mereka. Harus hilang amalan itu disebabkan riya. Subhanallah. Begitulah kehidupan para sahabat Nabi. Al-Imam Nawawi tatkala menyebutkan hadis ini dengan harapan kita nih yang hidup di masa sekarang ini. Yang Rasul SAW mengatakan, demi Allah aku tidak takut kefakiran menimpa kalian, dan benar yang ada di bukanya dunia ini. Sehingga kita hidup bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, tanpa punya kepuasan terhadap apa yang Allah berikan. Barakallahu fiik. Nah, saya akan lanjutkan. Hadis nomor 526. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an amri babni taghliba bi fathit ta'il musannati fawqa wa iskanil qainil mu'jamati wa kasril lam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sab'in faqasamah fa'ata rijalan wa taraka rijalan fabalaghuhu anna allazina taraka atabu fahamidallah summa asna alaih summa qala amma ba'du fa wallahi inni la u'ti rajula wa ada urrajula wallazi ada ahabbu ilayya minallazi u'ti walakinni innama u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaza'i wal hala'i wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal hina wal khair minhum amru ruwabnu takhlibah qala amru wabnu taghliba fa wallahi ma uhibbu annali bi kalimati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humron na'am rawahul Bukhari. Dari Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan harta atau tawanan, lalu beliau membagi-bagikannya. Beliau memberi beberapa orang dan tidak memberi beberapa orang. Kemudian beliau mendengar bahwa orang-orang yang tidak beliau beri itu mencela keputusan beliau. Maka karenanya beliau memuji Allah serta memberi sanjungan kepadanya. Sesudah itu beliau bersabda, amma ba'du, demi Allah, sesungguhnya aku memberi kepada seseorang dan tidak memberi kepada yang lain.
Dan orang yang tidak aku beri itu lebih kusukai daripada orang yang aku beri. Sungguh, aku hanya memberi orang-orang yang aku lihat di dalam hati mereka terdapat kesedihan dan keresahan. Lantas, aku serahkan kepada Allah orang-orang yang Allah jadikan dalam hati mereka kekayaan dan kebaikan, yang di antara mereka adalah Amr bin Taghlib. Amr bin Taghlib mengemukakan, demi Allah, aku tidak suka ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkut diriku. Itu ditukarkan dengan ternak yang bagus-bagus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah. Barakallahu fiik. Baik. Kita lihat di sini bagaimana kondisi orang. Yusuf, yalla irji' Yusuf. Ana a'uddu ila 3. 1. Baik. Afwan jemaah. Ahibati fillah. Dalam hadis ini kita dapat melihat bagaimana kondisi orang ketika menerima. Ketika ada pembagian. Tentunya semua berharap mendapatkan apa yang sedang dibagikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbagi. Tapi ternyata dalam pembagian itu tidak semua dikasih. Apakah pembagian seperti itu dikatakan tidak adil? Tidak. Kalau bicara adil dan tidak adil itu tergantung kepada siapa memberi. Anak, ketika anak punya uang, anak kasih beberapa orang aja, nggak semua anak kasih. Apakah dikatakan anak tidak adil? Itu uang anak. Anak mau kasih kepada siapa yang anak mau. Kecuali ada kondisi tertentu yang Nabi menyuruh kita harus menyamaratakan seperti anak kita sendiri. Ketika Nabi SAW membagi itu, sebagian dikasih, sebagian nggak dikasih. Akhirnya yang tidak dikasih mengeluh. Karena dalam bayangan mereka, ketika Nabi SAW berbagi, itu tanda cinta. Orang kalau ngasih hadiah sama orang lain kan biasanya cinta. Atau karena ada kedudukan yang lebih, maka dia dikasih. Yang tidak dikasih merasa, apa nggak dicintai sama Nabi SAW? Apa Nabi nggak suka sama mereka? Kenapa kok mereka yang dikasih? Akhirnya Rasulullah SAW naik mimbar. Beginilah sikap Nabi SAW. Tatkala ada isu yang kurang baik, ya. Tatkala ada mungkin desas-desus yang tersebar di masyarakat, yang terkadang menyebabkan terjadinya keributan, maka Rasulullah SAW membuat klarifikasi. Beliau naik mimbar, disebutkan di sini fahamidallah, beliau memuji Allah, kemudian beliau mengatakan amma ba'd. Demi Allah, kata, aku benar-benar memberi kepada satu orang dan yang lain aku nggak kasih. Dan yang aku tidak kasih, itu lebih aku cintai daripada yang aku kasih. Di sini pentingnya kita memahami sikap orang. Kadangkala kita ini menilai orang lain dengan diri kita. Enggak, orang lain tuh mungkin ada alasan kenapa dia melakukan itu. Maka Nabi menyebutkan hal itu. Walakinni, akan tetapi aku memberi sebagian orang. Karena aku melihat di hati mereka itu ada penyakit, ada kegalauan, ada keresahan. Aku kasih mereka dengan harapan mereka bertahan di dalam agama ini. Maka ini termasuk dakwah dengan harta. Jadi di antara metode cara berdakwah itu memperbaiki orang lain dengan cara berbagi harta.
Jelas sekali kenapa Nabi memberi orang-orang itu. Karena orang itu ada masalah di hati mereka. Sedangkan yang lainnya nggak dikasih sama Nabi SAW. Karena Nabi melihat mereka adalah orang-orang yang qanaah. Ada kekayaan di hati mereka. Ada kebaikan di hati mereka. Bahkan kita tahu sabda Nabi SAW yang sudah kita baca. Laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Terus, walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan. Maka yang nggak dikasih ini sama Nabi SAW, sejatinya mereka adalah orang-orang yang kaya yang nggak dikasih Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, minhum Amr ibn Taghlib. Di antara mereka adalah Amr bin Taghlib yang masuk orang-orang yang juga mengeluhkan ya sikap Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Amr bin Taghlib, nih bayangin ya. Ada orang itu yang cukup dengan pujian sudah Masya Allah. Ada orang yang perlu dikasih harta. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, kemudian melanjutkan kepada peperangan Hunain, lalu mendapatkan harta rampasan perang. Akhirnya Nabi SAW berbagi kepada orang-orang pada waktu itu. Ada yang dikasih 100 ekor onta, ada yang kasih satu di antara 2 gunung isinya kambing. Ada yang dikasih separuhnya, 50 ekor onta. Maka dia mengeluh, ya Rasulullah, kenapa dia menyebutkan beberapa bait syair? Kenapa kok aku dikasih separuh ya? Sedangkan secara martabatku itu sama sih dengan orang yang dikasih 100 ekor onta. Lalu dia mengatakan hari ini yang direndahkan sama Nabi adalah orang yang rendah. Dia berpikir bahwa pemberian itu berkaitan dengan derajat dan martabat. Yang dikasih 100 itu berarti martabatnya tinggi. Yang dikasih 50 itu berarti rendah. Padahal bukan itu. Maka akhirnya Nabi SAW menambahkan 50 ekor onta buat Ibn Mirdas ini. Rasulullah SAW sebagai seorang pendakwah yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, beliau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menyikapi orang-orang. Tidak dengan satu sikap. Ada di masyarakat, kasih fulus selesai. Ada yang udah banyak fulusnya, dia dikasih fulus, dia tolak mungkin. Tapi yang dia perlukan apa? Yang dia perlukan adalah penghormatan. Penghargaan, kasih penghargaan. Kasih penghormatan. Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, pamannya Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan bahwasanya Abu Sufyan ini orang yang cinta kehormatan nih. Dia itu orang yang terhormat di Mekah. Berikanlah satu kehormatan buat dia. Lalu Nabi SAW menyuruh penyerunya untuk meneriakkan pengumuman di Mekah. Apa pengumumannya? Ala man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa saja yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Kata orang-orang, nggak cukup rumahnya Abu Sufyan buat seluruh penduduk Mekah. Ala man dakhala al-Masjidil Haram fahuwa amin. Yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Orang kalau dengar gitu kan ada pilihan nih. Yang dekat rumahnya dengan Abu Sufyan mungkin ke rumahnya Abu Sufyan. Yang dekat rumahnya dengan Masjidil Haram, mungkin orang-orang akan berlindung di Masjidil Haram. Ala man aghlaqa babahu fahuwa. Siapa saja yang menutup pintu rumahnya, dia aman. Terus, kira-kira orang akan ke rumahnya Abu Sufyan? Nggak bakalan. Dia akan tinggal di rumahnya, dikunci, selesai. Penyebutan nama Abu Sufyan hanya ingin menunjukkan kepada penduduk Mekah bahwa Abu Sufyan ini orang istimewa gitu di sisi Nabi SAW, sehingga disebutkan namanya yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia akan aman. Baik.
Ahibati fillah, apa kata Amr bin Taghlib? Dia mengatakan, ini mungkin ada terjemahan yang perlu diperbaiki. Fawallahi ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humran na'am. Demi Allah, aku tidak suka ucapan Rasulullah SAW menyangkut diriku itu ditukar dengan ternak yang bagus-bagus. Humrun na'am, ternak terbagus. Ungkapan ini adalah perumpamaan yang dipergunakan untuk mengumpamakan setiap hal yang berharga. Jadi humrun na'am ini adalah biasanya diterjemahkan onta merah. Nah, onta merah itu gambaran untuk harta yang paling berharga pada mungkin diterjemahkan humrun na'am, onta merah, karena Anda rasa sudah mulai terbiasa kita mendengar ungkapan onta merah itu sebagai bentuk tentang harta yang paling berharga di bangsa Arab. Dikasih berapa sih orang-orang sama Nabi SAW? Anggap kalau dikasih 1 jutaan tuh orang-orang. Humrun na'am ini miliaran jemaah. Dia lebih memilih ucapan Nabi SAW daripada dikasih humrun na'am. Jadi kalau ada orang yang nawarkan, engkau aku kasih humrun na'am, onta merah, tapi ucapan itu dicabut. Amr bin Taghlib, ya, ini ucapan benar-benar sesuatu yang menunjukkan penghargaan buat Amr bin Taghlib. Sehingga setiap pendakwah itu harus tahu diri. Kembali kepada hadis ini. Ada orang-orang yang memang resah hidupnya. Wallahi jamaah, dia merasa nggak bahagia, dia merasa susah, dia merasa ini, itu. Subhanallah. Apa penyebabnya? Hilangnya qanaah dari hati dia. Orang yang seperti ini, kalau dikasih 1 ton emas, apakah cukup buat dia? Kurang. Yang perlu diberikan kepada dia adalah pencerahan. Dan Nabi SAW berbagi harta kepada mereka tentunya agar mereka paling nggak senang ya nanti dikasih tahu, dikasih nasihat, yang pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya, bukan dikarenakan harta. Inilah di sini peran pengajian, peran mau'idhah hasanah yang disampaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 527. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda' biman ta'un wa khairus sadaqati an dhahri ghina wa may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihillah. Muttafaq alaih. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, seperti yang sudah kita pernah bahas ya, dia adalah sahabat Nabi yang umurnya 120 tahun, 60 tahun dalam kondisi muslim, 60 tahun sebelumnya masa jahiliyah. Dia adalah keponakan Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah binti Khuwailid. Di sini Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Taib. Ya, insyaallah kita pernah bahas Hakim bin Hizam. Ana jadi lupa. Iya. Naam. Hakim bin Hizam meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah.